Nah, seni itu punya sifat-sifat dasar, ya. Ada namanya sifat dasar seni. Sifat dasar seni itu berarti kurang lebihnya gini, sifat-sifat alamiahnya seni lah gitu ya. Nah, ini kalau katanya Gi, ya, sifat dasar seni secara tidak langsung akan menyetir karya yang diciptakan menjadi lebih berkarakter, seperti seni sebagaimana mestinya, jika karya memang memenuhi dasar-dasar penciptaannya. Jadi, kalau si karya itu memenuhi dasar-dasar penciptaannya, maka secara tidak langsung si sifat dasar seninya akan menyetir karya tersebut menjadi lebih berkarakter. Menurut dia lagi, seni pada dasarnya sangat universal, namun juga individual, ekspresif, kreatif, dan abadi. Nah, jadi ada 5 sifat dasar seni: universal, individual, ekspresif, kreatif, dan abadi. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, universal. Seni berkembang di seluruh belahan dunia dan dapat dimengerti atau dipahami oleh banyak orang. Jadi sifatnya seni itu universal. Maksudnya gimana sih, Pak? Ya, suatu karya seni itu pasti bisa dipahami oleh banyak orang. Kita ambil contoh nih, yang paling kiri nih, seni patung. Kamu bisa lihat tuh, maknanya pasti kamu bisa ngerti itu apa. Ya, universal seni itu. Kamu pasti ngerti, walaupun kamu nggak kenal tuh sama senimannya yang bikin si patung itu, ya. Terus yang kedua tuh, Mr. Bean, ya. Walaupun Mr. Bean ini nggak ngomong, gitu ya, tapi kamu ngerti apa maksudnya dia. Nah, itu namanya universal. Jadi bisa dipahami oleh banyak orang, ya. Terus yang ketiga lagi, contohnya salah satunya mungkin adalah K-pop nih, ya. Lagu-lagu berbahasa asing gitulah ya. Terkadang kamu nggak ngerti itu maksudnya apa, artinya gitu. Tapi kamu nikmatin aja kan, enak-enak aja kan dengernya. Kalau emang lagunya enak pasti kamu suka. Terus kalau kesan yang ditangkap dari lagunya itu sedih, perasaan kamu juga pasti akan terbawa sedih. Kalau lagunya iramanya ngebeat gitu ya, pasti kamu akan merasa senang, merasa pengen ikutan joget. Nah, itu namanya universal. Jadi nggak peduli apa bahasanya, pesan yang ingin disampaikannya pasti akan sampai atau dimengerti oleh orang lain. Nah, itu yang sifat dasar dari seni yang pertama, universal. Makanya sering banget seni itu dipakai untuk diplomasi budaya. Jadi misalnya Indonesia tuh sering banget tuh menggunakan seni untuk diplomasi budaya namanya. Jadi kita bawa penari-penari kita untuk tampil di luar negeri sebagai dalam rangka diplomasi atau menjalin hubungan baik antar kedua negara. Itu sering banget. Bahkan di Jepang itu mereka sering menggunakan tokoh-tokoh anime untuk menjadi duta diplomasinya. Kalau di Jepang tuh biasanya Doraemon menjadi duta diplomasi, menjadi duta budayanya si Jepang. Universal. Kita sampai sekarang juga pasti masih nonton Doraemon kan, dan ngerti gitu jalan ceritanya, terus ngerti masalah-masalahnya apa. Itu universal namanya. Oke, sifat dasar yang kedua itu individual. Walaupun tadi dibilang sifatnya universal, tapi seni juga itu memiliki sifat yang lain, yaitu individual. Selain universal, juga individual. Jadi setiap karya seni itu punya ciri khas individual si senimannya sendiri atau suatu kelompok dalam penciptaannya. Jadi gini,
seniman A dengan seniman B, walaupun punya aliran seni yang sama, tapi kita bisa nyiriin gitu, bisa mencirikan, oh ini pasti bikinan si A, oh ini pasti bikinan si B, karena identitas individualnya itu tadi kita pasti tahu, ngerti ya. Contoh nih, dua lukisan ini, lukisan yang di atas sama lukisan yang di bawah ini, itu alirannya sama-sama kubisme, tapi karena yang bikin orangnya beda, maka ciri khas gambarnya pun berbeda, walaupun alirannya sama-sama kubisme. Coba kalian perhatiin ya, kubisme tuh gambarnya kotak-kotak gitu ya. Nah itu namanya individual. Contoh lainnya gini, misalnya musik Noah gitu ya, dengan Iwan Fals, dengan The Massive gitu ya, itu pasti punya ciri khas mereka masing-masing. Yang kalau kamu dengerin lagunya, kamu pasti akan nebak, oh ini lagunya Noah, ini pasti Noah nih yang nyanyi, yang bikin lagunya. Atau kamu dengar suaranya Ariel gitu, kamu pasti tahu, oh ini pasti Ariel nih suaranya. Kamu dengerin lagu, ini mah The Massive nih, kayak gini nih suaranya Ria nih, ketahuan. Atau cara mereka mengaransemen lagunya masing-masing tuh punya keunikan atau ciri khas sendiri, itu namanya individual ya. Jadi selain universal, seni juga salah satu cirinya adalah individual. Oke, yang ketiga, ekspresif. Seni akan menyampaikan ekspresi seniman dan penikmatnya sendiri. Dua belah pihak akan memiliki ekspresi unik sendiri dalam berinteraksi dengan seni. Nah gini, terkadang apa yang seniman bikin melalui karyanya itu dipahami berbeda oleh para penikmatnya. Dan bahkan gak jarang banyak seniman yang membebaskan penikmatnya untuk mengartikan sendiri apa maksud dari karya seninya ya. Nah kalau yang saya kasih contoh di sini dua ini, yang atas itu lukisannya Affandi, potret diri ya. Jadi Affandi ini ekspresionisme alirannya, kebanyakan garis-garis aja. Ini menggambarkan wajahnya si Affandi ketika dia udah tua. Jadi karena beliau ini mengidap demensia kalau nggak salah, jadi mengidap penyakit pikun lah gitu. Udah semakin susah untuk berkarya akhirnya. Jadi semakin lama gambarnya semakin nggak jelas bentuknya, tapi semakin tetap indah gitu ya. Terus yang di bawah ini adalah lukisannya Raden Saleh, judulnya Penangkapan di Ponorogo. Nah, kedua karya lukis ini itu adalah cara si seniman untuk menyampaikan, berekspresi. Nah, lukisan Affandi tadi yang saya bilang, yang di atas nih, untuk mengekspresikan dirinya si Affandi ini ya, walaupun dia udah tua, dia masih bisa berkarya. Dan dia mau lihat perubahannya seperti apa sih selama ini ya. Semakin bertambahnya usia dia dan semakin parahnya penyakitnya beliau ini, hasilnya akan seperti apa. Jadi itu media ekspresinya. Terus kalau yang di bawah ini yang Raden Saleh, beliau ini ini lukisan perlawanan ya. Jadi kalau kamu lihat, ini lukisan penangkapan di Ponorogo. Kalau kamu belum tahu, mungkin di Ponorogo itu susah banget dikalahin waktu itu sama Belanda, dan memakan banyak sekali korban di pihak Belanda. Belanda sempat kewalahan lah ngadepin di Ponorogo, walaupun perangnya cuman berlangsung 5 tahun, 1825 sampai 1830 kalau nggak salah. Nah, akhirnya dikadalin nih
Pangeran Diponegoro dibilang mau diajak berunding sama Belanda, tapi akhirnya ujung-ujungnya ditangkap. Nah, Raden Saleh ingin menggambarkan kelicikan Belanda itu sebagai bagian dari perlawanannya dia, atau ekspresinya, mengekspresikan ketidaksukaannya terhadap penjajahan Belanda melalui lukisannya. Nah, itu ekspresif namanya. Itu kan dari sudut pandang seniman. Kalau dari sudut pandang penikmat karya seni mungkin bisa berbeda lagi, tergantung dari sejauh mana kita bisa memahami karya seni itu. Nah, jadi ekspresif ya, baik dari segi seniman maupun dari penikmatnya. Oke, berikutnya yang keempat, sifatnya adalah kreatif. Seni adalah penciptaan hal-hal baru, rekonstruksi atau saduran orisinal alami dari penciptanya. Nah, ini maksudnya gimana sih? Maksudnya ini hal yang basic banget dalam menciptakan karya seni. Seni itu bisa diciptakan dari hal-hal yang baru atau dari hal-hal yang udah pernah ada sebelumnya diciptakan ulang, atau bener-bener hasil pemikiran si manusia itu sendiri, si penciptanya. Nah, kalau yang saya contohin di sini misalnya tari merak. Tari merak itu hasil dari peniruan bentuk-bentuk alam yang tadi kita bahas yang di pertama tadi. Orang ngelihat, wah burung merak bagus ya, indah banget pas dia mengibarkan ekornya gitu ya. Kemudian liak-liuk atau lenggak-lenggoknya si burung merak tadi direkonstruksi, diciptakan ulang menjadi ke dalam bentuk tarian. Terciptalah kemudian tarian merak. Terus wayang kulit, wayang golek. Nah, wayang kulit ini nanti mungkin akan ada materinya lagi yang lebih lengkap, nanti saya akan jelaskan. Tapi yang jelas, wayang kulit yang kalian lihat sekarang itu adalah hasil dari rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh para wali Songo ya. Karena dulu sebelum bentuknya yang sekarang kayak yang kita lihat gini, wayang itu bentuknya orang banget. Orang banget tuh gimana maksudnya? Realis gitu. Kalau kalian lihat relief di candi, nah kayak gitu tuh bentuknya. Bentuknya masih realis, bentuknya orang banget, proporsional manusia gitu. Karena dalam Islam ada larangan untuk menggambar makhluk hidup, maka oleh para wali Songo kemudian wayang dideformasi bentuknya, ya, dirubah. Hidungnya jadi panjang banget, tangannya jadi panjang banget, terus gepeng gitu ya. Pokoknya tetap kelihatan wujudnya manusia, tapi bukan plek-plekan manusia banget. Nah, itu rekonstruksi. Terus wayang golek, nah ini kopiannya dari si wayang kulit tapi dalam bentuk 3 dimensi. Kalau kamu perhatiin bentuknya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, ya, bentuk tangannya, itu semua kayak wayang kulit tapi dalam bentuk 3 dimensi dan lebih Sunda gitu ya, kasarnya gitu. Nah, itu namanya proses atau sifat kreatif dari seni. Jadi bisa benar-benar original ya, benar-benar baru, atau memang saduran atau hasil inspirasi dari karya orang lain. Ini sering. Nah, kalian harus bedakan nih, yang mana itu terinspirasi dengan menjiplak. Kalau menjiplak itu
kamu nyontek berarti namanya, dan itu melanggar hak cipta. Tapi kalau kamu terinspirasi itu beda. Nah, ntar kita mungkin lebih jelas masuk ke materi yang lain nanti ya. Kita lanjut dulu. 1, 2, 3, 4 yang kelima nih ya. Abadi. Sifatnya seni itu abadi. Seni akan terus hidup baik seutuh mungkin melalui peninggalan artefak yang berhasil dijaga keutuhannya, ataupun melalui cercahan kecil oleh seniman generasi penerusnya. Contohnya gimana sih maksudnya? Contohnya gini. Ini gambar yang paling atas nih. Itu artefak peninggalan. Itu adalah lukisan purba manusia gua yang ada di Sulawesi. Itu kalau kalian lihat gambarnya kayak anoa, terus ada ceplakan-ceplakan tangan manusia purba yang hidup di gua pada masa itu. Nah, itu salah satu karya seni tertua, kurang lebih saya lupa umurnya 14.000 tahun atau berapa gitu. Yang jelas itu salah satu bentuk karya seni peninggalan nenek moyang yang ada di dunia tertua. Lukisan gua yang paling tua yang pernah ditemukan oleh manusia modern. Ya. Nah, itu adalah artefak atau peninggalan yang dijaga keutuhannya, abadi. Terus kemudian Mona Lisa. Mona Lisa juga itu dibikinnya dari tahun kapan tuh? Itu dari abad Renaissance ya. Abad kebangkitannya Eropa. Ya, awal-awal Eropa bangkit dari ilmu pengetahuan. Itu puncak keemasannya tuh. Itu sekitar abad, saya lupa abad berapa ya. Pokoknya zaman-zaman Renaissance. Sampai sekarang orang masih mengagumi keindahan Mona Lisa. Nah, itu namanya abadi karyanya. Terus contoh yang ketiga mungkin Iwan Fals lagunya. Ya. Iwan Fals berkarya mungkin udah lama banget, atau lagu-lagu seniman-seniman lagu-lagu yang lain deh. Yang kalian tahu, ini lagunya udah lama banget tapi masih relevan sampai sekarang karya-karyanya. Ya. Atau karya-karya tersebut di remake atau didaur ulang, dibikin ulang menjadi karya yang baru, sehingga karyanya akan tetap abadi. Ya. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan cercahan kecil oleh seniman generasi penerusnya itu gitu. Jadi bisa jadi remake, bisa jadi inspirasi. Kayak misalnya Changcuters gitu. Changcuters mengambil cercahan kecil dari The Beatles. Ya. Ciri era-era musik tahun 50 60-an rock and roll-nya diambil, mungkin gaya pakaiannya, kemudian gaya bermusiknya untuk dibawakan kembali di era 2000-an. Itu cercahan kecil. Bisa juga benar-benar plek-plekan satu karya utuhnya didaur ulang, di remake. Ya. Banyak kan sekarang lagu-lagu yang di cover, dibikin ulang. Ya. Salah satunya mungkin yang terbaru yang dibikin sama Noah. Lagunya Krisya tuh, ya. Dibikin ulang. Itu sehingga karya itu akan tetap abadi. Gitu. Nah, kelima sifat ini adalah sifat-sifat dasar dari yang namanya seni. Universal, namun juga individual, ekspresif dan kreatif, kemudian abadi. Ya, ada 5.